Dan minggu ini akhirnya izin PSE sudah memasuki proses aktivasi oleh Kominfo. Menyambut berita baik ini, ada beberapa strategi yang akan kita lakukan bersama untuk mempersiapkan Bidik 3.0. Strategi dan persiapan ini akan disampaikan melalui saluran resmi Bidik, baik social media maupun customer service. Ini saya rasa dalam minggu-minggu ke depan, minggu-minggu ini kita akan ada banyak sekali sosialisasi betul ya. Karena kan Fitup 3.0 ini berbeda, bukan Fitup yang sama seperti yang kita tahu sebelumnya. Ini adalah wajah baru yang kita ngikutin perundang-undangan, aturan yang berlaku di Indonesia ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 12 TV. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang Fitup yang katanya pada minggu-minggu ini telah memasuki masa pengaktifan. Hal ini disampaikan langsung oleh Jack Goy selaku CEO Fitup yang disampaikan kemarin pada hari Senin tanggal 5 April jam 19.30. Bahkan pihak manajemen akan melakukan sosialisasi terkait dengan strategi dan persiapan penyambutan Fitup 3.0. Di beberapa media sosial yang katanya akan ada sosialisasi di minggu-minggu ini terpantau belum ada sosialisasi apapun terkait Fitup 3.0 ini. Apalagi di Play Store, Fitup dari PT Future Viewtech masih belum muncul. Juga kita melakukan cek juga ke website barunya dengan alamat fitup.co pun masih diblokir Kominfo ya. Kemudian kita cek kembali di WhatsApp-nya OJK, di situ juga masih dinyatakan ilegal. Kemudian di channel My Future Business School terpantau masih belum ada sosialisasi tentang Fitup 3.0, dan channel itu yang katanya saluran resmi manajemen masih sibuk dengan V Plus-nya dan masih ada siaran langsung sosialisasi lewat acara Future Talk dengan materi yang sama yaitu V Plus, dan Fitupnya belum ada. Apakah sesulit itukah mendapatkan izin dari SWI atau dari pemerintah Fitup ini sampai harus menunggu hampir 1 tahun ya? Padahal kalau kita lihat yang terjadi pada snack video, yang mana permasalahannya hampir sama, cuman yang beda di snack video itu tidak ada jual beli poin. Dia kembali bisa beroperasi karena memang snack video menyanggupi dan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ada apa sebetulnya dengan Fitup ini? Kalau memang sanggup memenuhi aturan SWI, apa yang diminta oleh SWI, yang dianjurkan oleh SWI, harusnya tidak sampai berlarut-larut seperti ini. Dan harusnya sudah aktif dari dulu gitu ya, karena memang kalau dari dulu menyanggupi itu tidak akan lama. Seperti halnya snack video, dia tidak lama langsung muncul kembali setelah diblokir oleh Kominfo atas permintaan SWI atau Satgas Waspada Investasi. Bisa jadi Fitup ini tidak menyanggupi atau tidak sanggup dengan aturan dari SWI, makanya sampai sekarang belum mendapatkan izin atau sampai sekarang belum bisa hadir. Sebagian para Fituber memang masih bertahan ya, dan berharap Fitup ini bisa kembali, apalagi yang terlanjur fast track. Ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada juga yang puluhan juta, bahkan mungkin ada yang ratusan juta. Dengan harapan selain mendapatkan bonus lebih besar, suatu saat nanti VIP-nya bisa dijual ke member lain yang membutuhkan. Namun ternyata belum pun sempat dicairkan, Fitup malah keburu diblokir oleh Kominfo.
Ya, tentu atas permintaan Satgas Waspada Investasi karena dianggap sebagai investasi bodong, syarat dengan money game dan skema ponzi. Nah, itu yang dilarang oleh pemerintah. Namun ada juga yang bertahan karena memang beban dan tanggung jawab terhadap member yang ada di bawahnya. Dan dia juga berusaha menenangkan dengan berbagai macam cara. Sampai cara berbohong pun mereka lakukan. Yang penting member di bawahnya tidak berisik atau tidak ribut atau tidak terlalu menekannya. Namun sebagian lagi ada juga yang memilih mundur dan mengikhlaskannya karena memang ya udahlah, dianggap buang-buang waktu aja, mendingan ikhlasin aja lah gitu ya. Masalahnya udah lama banget gitu, udah 1 tahun lah, hampir 1 tahun. Apalagi hadirnya Viplas yang katanya dengan gabung di Viplas bisa mendapatkan keuntungan hingga miliaran rupiah. Nah, hal ini malah menjadi membuat para member menjadi heran, juga bingung dan bertanya-tanya, kenapa tidak VTube yang didahulukan? Urusi dulu perizinannya sampai selesai. Oke lah, rencana Viplas sudah dari dulu bahwa VTube bakal ada fase kedua e-commerce. Tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya kalau VTube diprioritaskan supaya normal kembali. Urusi izinnya sampai selesai. Kalau itu sudah selesai baru Viplas dimunculkan. Akan lebih baik seperti itu. Dan sekarang yang menjadi fokus para member adalah VIP mereka bisa dulu dicairkan. Nah, itu yang menjadi prioritas utama setelah nanti VTube 3.0 beroperasi kembali dan dinyatakan legal 100%. Dan tentunya yang membeli VIP mereka adalah perusahaan VTube itu sendiri. Karena kan di VTube yang legal nanti tidak ada jual beli viewpoint sesama member. Jadi perusahaan lah yang harus membeli. Dan kenyataannya saat ini VTube masih belum beroperasi. Entah apa yang menjadi ganjalan sesungguhnya, kita tidak tahu. Yang jelas pihak manajemen kurang terbuka dengan kejadian ini, atau mungkin gagal mendapatkan izin. Tapi kalau masih mempertahankan sistem referral dan jual beli viewpoint sesama member, dipastikan sampai kapanpun tidak akan mendapatkan izin dari pemerintah. Tapi kemarin info tanggal 5 April itu founder Wilbert Karimun dan Noval mengatakan akan ada perubahan pada VTube 3.0 nanti, dan ini membuktikan bahwa memang di VTube 3.0 nanti tidak akan ada referral dan jual beli viewpoint sesama member. Ada di antara para member juga yang memprediksi, tapi ini baru prediksi, katanya ada kemungkinan launching pertengahan April, di mana pertengahan April ini adalah ulang tahun VTube katanya. Ya mudah-mudahan aja sih benar ya, VTube bisa launching nanti di pertengahan April. VTube bisa kembali aktif di bulan-bulan April ini, tidak PHP lagi, tidak berbohong lagi. Jadi kesimpulannya VTube masih diblokir oleh Kominfo, artinya belum mendapatkan izin kembali beroperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.